Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Radeko Pertama dan saya dari kelas 11 MIPA 4. Nah, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan hanya saya saja. Dan kebetulan ini adalah adik saya karena saya saat ini sedang liburan di Curug Sadim, yaitu yang berletak di Subang dan dekat dengan Lembang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi saya yang berhubungan dengan otot, yaitu bagaimana cara otot bekerja dan juga apa saja otot yang dapat kita kendalikan. Nah, sebelum itu kita akan kembali ke laptop terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat datang di laptop Radeko Pertama. Bagaimana kabar semuanya? Nah, kali ini aku bakal membahas materi tentang otot yang dapat kita kendalikan, atau yang biasa disebut dengan otot rangka. Dan ada nama lainnya nih, yaitu otot lurik. Sebelum ke bagian-bagian otot yang dapat kita kendalikan, kita harus tahu terlebih dahulu nih, isi dari otot kita ada apa saja sih? Kita ambil contoh yaitu otot bisep. Otot ini kita sebut sebagai organ. Mengapa kita sebut sebagai organ? Karena organ-organ itu terbentuk dari jaringan-jaringan. Lalu jaringan-jaringan terbentuk dari sel-sel. Mari kita lihat isi dari otot nih. Dilihat dari sekilas, isi organ otot ini seperti ada bulat-bulat. Tapi sebenarnya struktur bulat-bulat ini memanjang seperti sebuah tali. Kita ambil satu nih dari tali itu. Satu dari struktur ini disebut dengan fasikula. Jadi satu organ otot tersusun dari beberapa fasikula. Dan kalau diperhatikan, satu fasikula ini dikelilingi oleh jaringan-jaringan seperti pembuluh darah dan juga jaringan saraf. Nah, ternyata nih, di dalam fasikula ada struktur tali, namun lebih kecil lagi. Dan kalau kita ambil, namanya yaitu serat otot. Atau istilahnya yaitu sel otot. Nah, sel otot ini sama seperti sel-sel pada umumnya. Memiliki yang namanya mitokondria untuk menghasilkan energi. Namun pada otot rangka, mitokondria ini lebih banyak dibanding dengan sel-sel yang pada lainnya. Karena otot lurik atau otot rangka ini cukup berat bebannya. Lalu ada juga membran sel. Namun di sini kita sebut sebagai sakrolema. Tentu saja, sel memiliki namanya yaitu inti sel. Namun uniknya, pada sel otot, inti sel ini atau istilah lainnya yaitu nukleus, ada banyak ternyata teman-teman. Nah, lalu ternyata di sel otot ini ada lagi tali yang lebih kecil lagi. Namanya yaitu myofibril. Coba kita zoom myofibrilnya. Nah, ternyata dari myofibril ini tersusun atas bentuk-bentuk yang berulang-ulang. Satu bentuk ini kita sebut dengan sakromer. Ternyata satu sarkomer ini tersusun atas filamen tebal, atau yang bisa disebut dengan myosin. Dan juga ada satu lagi nih, yaitu filamen tipis, yang kita sebut dengan aktin. Nah, kanan dan kiri sakromer ini dibatasi yang kita sebut dengan garis Z. Lalu di tengah-tengah sakromer juga ada garis yang kita sebut dengan garis M. Nah, faktanya nih teman-teman, aktin dan myosin ini berperan penting dalam kontraksi. Nah, maka dari itu sakromer sering disebut dengan unit kontraksi. Nah, sekarang nih kita bakal kembali ke pembahasan kita, yaitu otot-otot yang dapat kita kendalikan, atau yang biasa disebut dengan otot lurik atau mungkin otot rangka. Lalu yang pertama yaitu otot bisep, otot trisep, dan otot deltoid. Ini adalah otot lengan dan bahu. Lalu selanjutnya adalah otot tungkai atas, yaitu otot quadricep, otot hamstring, otot gluteus. Lalu pada otot tungkai bawah ada otot gastrocnemius dan juga otot tibialis anterior. Lalu pada otot dada yaitu otot pectoralis major, otot pectoralis minor. Lalu pada otot punggung ada otot trapezius dan juga otot latissimus dorsi. Lalu pada otot perut ada otot rectus abdominis dan juga otot obliques. Lalu pada otot wajah ada otot orbicularis oculi, ada otot orbicularis oris, dan juga
ada otot masseter. Lalu pada otot leher ada otot sternocleidomastoid. Lalu pada otot punggung ada otot erector spinae. Berikut adalah otot-otot yang dapat kita kendalikan atau yang biasa disebut dengan otot lurik. Kembali ke Radiko Pertama. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Radiko Pertama. Gimana tadi di laptop? Banyak bukan otot-otot yang dapat kita gerakan? Nah, kita ambil contoh itu relaksi dan juga kontraksi. Yang dimana ini adalah salah satu hal yang dapat istilahnya mekanisme dalam gerak otot. Nah, kontraksi itu terjadi pada otak kepada otot, yang dimana ini disebut dengan rangsangan atau pemerintah. Asas memerintah lah, jangan pemerintah, tapi memerintah dari otak kepada otot. Dan itu ototnya bakal mengeras, yang dimana mengeras ini juga akan menyebabkan otot menjadi membadat. Dan juga ada yang kedua yaitu relaksi. Relaksi itu istilahnya relax, you know lah, istilah relax. Nah, otot relax ini tidak terjadi yang namanya mungkin istilahnya tidak ada yang namanya rangsangan atau mungkin memerintahkan otak kepada otot dan menyebabkan otot menjadi melebar serta otot tersebut akan memanjang dan mungkin otot bakal menipis, bukan mungkin dan sudah pasti otot bakal menipis. Kita ambil contoh ada dua yang dimana sistem atau mungkin tipe otot pada saat terjadinya gerakan, yaitu sinergis dan juga antagonis. Untuk sinergis ini otot itu bakal sama-sama kontraksi, misalnya seperti leher. Dan juga untuk antagonis itu berlawanan. Jadi si otot tuh ada yang kontraksi, ada juga yang relaksi. Nah, kita bakal ambil contoh mungkin adik kita sebagai eksperimen. Jadi di sini. Nih, jadi ini adik saya. Jadi eksperimen ya. Oke, beri contohnya kita jangan tangan dulu, tapi leher. Nah, leher yaitu sinergis. Oke, coba kamu geser kepala kamu ke kanan, hadap ke kanan. Nah, pada saat hadap ke kanan, si otot-ototnya yang kiri maupun yang kanan itu terjadi namanya kontraksi, yaitu mengeras, memerintahkan dari otak kepada otot leher. Nah, dua-duanya bakal kontraksi. Ke kiri pun sama. Pada saat ke kiri pun sama, dua-duanya bakal kontraksi. Namun pada saat lurus terjadi yang namanya relaksi. Nah, ini juga yang disebut dengan sinergis atau mungkin sama-sama terjadi kontraksi ataupun relaksi. Nah, namun yang berbeda itu terjadi pada bicep dan juga tricep, yaitu otot lengan. Nah, otot lengan pada saat lengan memanjang, nih contoh. Pada saat lurus gini memanjang, si otot tricep, nih si otot tricep ini bakal terjadi kontraksi. Sedangkan untuk bicep ini terjadi yang namanya relaksi. Nah, namun pada saat di atas diangkat. Nah, contoh mungkin sudah seperti ini. Si otot bicepnya ini bakal mengeras atau istilahnya bakal kontraksi. Sedangkan untuk tricep itu bakal relaksi alias relax. Seperti itu. Ngerti, Bang? Beneran? Oke. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan untuk otot-otot yang dapat kita gerakan? Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin salah-salah pada saat penyampaian materi. Mohon maaf karena saya mungkin masih belajar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali liburan.